Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kayaknya ada yang kurang nih. Biasanya ada partner nih, kayaknya di TV sebelah, kayaknya di segmen sebelah deh nih. Aku datang. Aduh, pas aku pembukaan sendiri gimana sih? Mohon maaf, sibuk. Sini, mau perkenalan kan? Mau. Ayo kita barengan. Kamu deket-deket, ntar penuh. Oke. Oh ya, Tadi kenalan lupa. Kita perkenalin acaranya dulu Oh gimana iya, sih? ketemu lagi dengan kita berdua ada di Kamis Ceria. Cerita riang Gembira. Dengan kami berdua di sini ada Kakak Jel dan Kakak Jel. Iya. Apa nih, Sin? Mau bawain apa nih? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Gimana nih teman-teman? Kita sapa dulu kali ya. Dengan nuansa yang lucu nih. Aduh, kita pakai baju Udah gemes-gemes gitu kan. Suasana setting baru, biru-biru. Wih, sudah di episode kedua di Kamis Ceria kita mendapatkan set yang terbaru. Tepuk tangan buat Gak apa-apa. Ya, teman-teman semua yang ada dimanapun yang berada, sehat selalu ya, karena kesehatan itu memang nomor 1. Betul sekali Kakak Jel. Sin, diam-diam pasti lu punya tebakan kan? Tahu. Oh, Kakak Jel cenayang. Bukan sih, nggak mau ngomong, takut salah. Oke, Kakak Jel, aku punya tebak-tebakan nih. Apa? Coba. Buah apa yang kaum jomblo? Kaum jomblo. Buah semangka. Salah. Strawberry. Salah. Buah anggur. Masih salah. Gak tahu sih, udah males. Mau tahu jawabannya? Apa? Mau tahu jawabannya Kakak Jel? Nah, nanti WA aja ya. Jawabannya sumpah. Gitu dong, kita jadi gak lucu. Habis lama banget betul jawabannya. Udah ntar lu WA gua aja beneran. Jangan dong, nanti kan gak lucu Kakak Jel. Jadi jawabannya Buah, hahaha, kasihan deh. ya buat teman-teman semuanya yang ada dimanapun yang ketemu dengan Kakak Cin, tolong Mohon maaf ya. diajari kalau lagi ngejokes ya, tolong. Itu garing, enggak banget. Enggak. Ya mohon maaf ya buat semuanya yang nonton kalau agak sedikit garing. Oke, lanjut Kakak Jel. Enggak, gua nggak mau tebak-tebakan. Kayaknya gue garing juga sih. Karena udah ketebak. Coba tebak nih. Yaudah tebak-tebakan deh. Buah apa yang malam minggu? Gampang. Apa? Semuanya juga tahu. Jadi Buah apel kan? oh, ketahuan kan? Ya nggak pernah diapelin. Mohon maaf ya. Ya, itu tadi adalah ngejokes antara kita berdua. Yang Biasanya cukup yang garing ya. emang garing sih. Biasanya nih yang tertindas dia. Dah, kita kembali ke segmen kali ini. Katanya sih di bulan ini itu bulan November, ya kan? Bulan dimana Banyak banget momennya. betul, Jel. momen-momen Dari ketika Hari Pahlawan. terus hari guru, ya kan? Terus banyak lagi nih kalau kalian lihat di kalender ya. Iya, tapi jangan di stabiloin yang merah-merah doang. Biar jadi semua merah itu jangan ya. Dan jangan itu ngeprint aja sendiri gitu ya kan. Ya, penasaran? Kita sekarang bisa ngundang bintang tamu. Ya, kita sambut ini dia Pak Husni SPD. Hai. Terima kasih. Ya. Aduh, jadi malu nih kita temanya baju tidur. Iya nih. Bapak mau kondangan? Aduh. Tadi piama juga gak ke kita Pak? Iya. Disediakan. Enggak sih Pak, Oh, nggak ada. enggak. Baik, jadi Pak ini baru pulang ajar, jadi tiba-tiba dapat undangan. Ya udah, Wih. ikut aja deh. Ayo. Gitu. Keren banget kan guys. Di tengah kesibukannya. Oh, yang padat dengan acara beliau meluangkan waktunya. Aduh, meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita ya nggak Pak? Ya apa-apa. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gimana, Pak Husni? Gimana kabarnya? Sehat?
Sebenarnya dikit-dikit batuk sih ya. Oh, dikit-dikit Mungkin batuk. karena ini Bekasi biasanya panas kok. Ini sih. Karena udah turun salju, Pak. Oh gitu ya. Iya. Kasih sekarang turun salju, Pak. Iya, Bapak nggak tahu kan? Nggak tahu kan, Pak? Ada di sana pokoknya. Iya, kira-kira nih Pak untuk Bapak kan sebagai guru ya di SMK Negeri 4 ya Pak ya? Iya. Ya, kira-kira nih Pak anak-anak terutama siswa gitu Pak, kalau memperingati Hari Pahlawan gitu kayak gimana Pak kalau di sekolah Pak? Sebenarnya kalau untuk anak-anak sendiri ya, untuk kita minta memperingati Hari Pahlawan itu kebanyakan ya saya biasanya pesan-pesan pada saat setiap pembelajaran, saya minta agar anak-anak agar selalu menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Ya disambil sela-sela materinya kan tidak hanya Hari Pahlawan ya, tetapi mumpung momen Hari Pahlawan biasanya itu kita minta anak-anak untuk selalu mengingat-ingat pahlawan kan tidak hanya dari zaman-zaman dahulu ya, tetapi termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang sekitar kita itu banyak loh yang berjasa sama kita, itu termasuk pahlawan. Yang paling jasanya paling besar kan contohnya orang tua, itu otomatis sudah pahlawan bagi kita. Benar banget. Jadi kita mau nggak mau harus menghargai para pahlawan, terutama yang ada di sekitar kita. Kalau yang zaman dahulu bagaimana menghargainya para pahlawan yang berjuang demi berdirinya bangsa ini? Ya otomatis kita minimal masing-masing pasti punya peranan yang bagus untuk dia belajar. Tentunya kalau pelajar kan untuk belajar ya. Jadi Pak, kalau boleh tahu nih di sekitar kita ini maksudnya siapa aja nih yang harus ngambil dari murid itu di sekitar kita itu seperti apa? Dari murid sekitar kita ya. Yang harus kita ambil dari orang-orang sekitar kita ya, kita minimal menghargai lah. Menghargai, patuh deh sama orang tua deh ya. Menghargai jasa para pahlawan ya. Mungkin kita dan belajar yang bagus, insya Allah kita menghargai para pahlawan ya, tentunya dengan kita belajar yang rajin, selalu berbuat baik, istilahnya dengan orang-orang di sekitar kita, berusaha menjadi bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Itu insya Allah orang-orang yang berjasa sama kita, orang tua kita, insya Allah akan bangga punya anak-anak yang bermanfaat untuk lingkungannya. Yes, betul banget Pak. Kalau nggak salah bentuk dari siswa sendiri kayak misalkan upacara, ikutin tata tertib sekolah itu kayak merupakan menghargai jasa-jasa para pahlawan tuh merupakan ada di situ semua gitu ya Pak ya. Terus kalau Bapak nih sosok menjadi guru, kan guru itu katanya pahlawan tanda jasa, ya kan? Tanda jasa. Kira-kira apa nih Pak hikmah dari menjadi seorang guru tuh gimana gitu Pak? Apa sih yang udah dirasakan sama Pak Husni gitu loh? Saya sih merasa belum jadi pahlawan ya. Iya. Meskipun katanya dibilang, oh pahlawan tanpa jasa. Saya hanya berusaha untuk, ya tadi seperti kita sampaikan tadi di awal, kita berusaha untuk bermanfaat untuk orang lain. Pada saat anak-anak upacara, harapan kita sih ya anak-anak bisa lebih disiplin, dia belajar untuk menahan diri, menempatkan diri agar ya namanya belajar ya. Belajar kan sekarang ya miris memang ya. Kalau melihat sekitar kita akhir-akhir ini banyak pelajar yang berperilaku negatif gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya upacara, dengan peringatan Hari Pahlawan, mudah-mudahan lebih bisa menahan diri untuk hal-hal yang nggak bagus. Iya. Nah, itu tadi masalah guru, kayaknya agak kejauhan kali ya. Iya. Balik lagi nih Pak, tadi masalah siswa, karena kayaknya walaupun sudah disiplin ataupun mengikuti tata tertib, hikmahnya yang bisa diambil oleh mereka itu gimana gitu Pak? Untuk kedepannya apa sih manfaat dari si
disiplin atau enggak ikut upacara padahal kan Hari tiap pagi pahlawan gitu ini. kan. Itu Pak. Harapannya Ya. harapan agar anak-anak ya sebentar, coba lebih diperpendek pertanyaannya. Oke. Oke. Apa ya? Emang agak sulit kalau orang satu ini Pak. Ya, kalau hikmah dari kenapa anak-anak itu harus disiplin, mengikuti aturan tata tertib gitu, itu gimana? Hikmah yang bisa diambil mereka gitu Pak. Ya, dengan mereka tiap hari berdisiplin, dengan tiap hari mereka mungkin mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. Harapan kita kan mereka sudah mulai belajar berdisiplin dari sekarang, karena nanti mereka setelah selesai dari sekolah, mereka kan akan bermasyarakat. Iya. Mereka akan mungkin dengan terbiasa setiap hari disiplin, maka mereka nanti di dalam masyarakat saya yakin mereka akan disiplin juga. Yang biasanya mungkin mematuhi aturan yang berlaku di masyarakat, ya nanti di masyarakat dia akan jadi bagus. Iya. Jadi biar membiasakan gitu ya Iya, Pak ya. membiasakan. Oh iya benar. Nah kalau Sin ada mau yang ditanyain nggak Sin? Nih, Pak saya perlu pertanyaan. Akhirnya aku Akhirnya kamu yang bertanya, aku sudah tidak. Gitu. tuh kan aku lupa. Contek dikit boleh ya? Iya boleh nyontek. Oh, peranan siswa di masyarakat sendiri itu dalam memperingati Hari Pahlawan itu seperti apa sih Pak? Peranan siswa. Sebenarnya ini pertanyaannya harusnya ditanya ke siswa nih. Iya. Kan peranan siswa kan. Iya. Tapi mungkin bisa yang kita harapkan dari guru untuk siswa itu bisa berperan di dalam masyarakat, bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan barangkali untuk di Hari Pahlawan, tetapi utamanya dalam praktek sehari-hari harapan kita sebagai guru, siswa mampu berperan dalam masyarakat. Apa perannya siswa? Ya tentunya dengan belajar dan belajar. Belajar yang bagus-bagus tentunya. Mungkin seperti itu. Ya, berarti kayak menghargai orang tua itu juga termasuk ya Pak ya. Terus juga mungkin apa namanya? Apa sih namanya? Ya lupa kan jadi. Kayaknya udah ketularan. Iya, ada penyakit baru gitu kan. Ya, apa namanya tadi kayak menghargai orang tua itu jelas gitu kan, salah satu bentuknya gitu kan. Terus paling juga kita bantu orang tua gitu kan, seperti rapi-rapi rumah mungkin gitu kan. Kadang-kadang kan anak-anak model sekarang gitu ya Pak. Ya, bener banget. Anak-anak sekarang gitu kan kalau disuruh kayak nanti dulu mama. iya nanti deh 5 jam kemudian gitu ya. Aduh. Ya kira-kira nih Pak apa ya kalau hal yang paling dekat banget sama siswa gitu kan di Hari Pahlawan ini mungkin bisa diapresiasi seperti cosplay kok sekarang gitu ya Pak ya. Kadang-kadang mau jadi apa namanya pahlawan Ibu kita Kartini gitu kan. Itu tuh kayak seru-seru gitu ya Pak ya. Kalau di sekolah juga kayak gitu. Terus ada lagi nggak sih kira-kira kalau kamu kalau disinggung masalah pahlawan, Cynthia mau jadi siapa? Kalau dulu ya zaman sekolah kan ya, dulu banget kayak tua banget ya. Dulu kalau zaman sekolah ini biasanya kan kalau di sekolah gitu kan setelah ada upacara tuh biasa pakai baju adat-adat tuh, biasanya pakai baju kebaya kayak gitu. Biasanya kan disuruh misalnya mau jadi siapa nih? Kalau aku biasanya sih jadi Ibu kita Kartini ya. Oh ya, relate ke laki-laki gitu ya. Kalau aku beda. Apa? Mau jadi Patimura. Wow. Karena kenapa? Karena sering dipakai 1000, wah dikenang gitu Pak ya kan? Iya paling sering dikenang ya kan? Wah ada Bu Jelita, ada Kak Jelita di situ. Tapi ya mohon maaf dia laki sih ya. Beda. Nah, kalau Pak Husni sendiri, kalau kita mau bertanya tadi kita berdua, Pak Husni kira-kira mau menjadi siapa sih gitu Jadi Pak? pahlawan ya? Iya. Saya kalau pengen jadi pahlawan. Bukan Superman kan Pak? Enggak. Iya. Ya kira-kira siapa Pak?
Ini benar serius apa bercanda nih? Iya benar. Ya. Oke, mode serius. Kita switch ke Saya serius. punya dua jawaban antara yang serius dan yang Dua-duanya deh, Pak. Ya, oke, dua-duanya boleh. yang Ya. serius. Saya pengen jadi seperti tokoh Soekarno. Oh, I see. Kenapa? Ya. Dia mampu menorehkan sejarah, ya, mampu mengubah sejarah bangsa Indonesia. Yang tadinya bangsa Indonesia itu kita kenal bersama ya, bangsa Indonesia itu terjajah 350 tahun, menjadi bangsa yang nomor berapa sekian, mau istilahnya mau naik kereta api misalnya ya, contoh ya. Mau naik kereta api itu bangsa Indonesia waktu itu nggak bisa, dia kemana-mana harus jalan kaki. Nah sementara kalau sekarang dengan kemerdekaan Indonesia ini yang tentunya waktu itu diproklamasikan Pak Soekarno ya, itu beliau mampu mengubah sejarah Indonesia ya. Tentunya tidak hanya peran Pak Soekarno di sini untuk kemerdekaan, tapi masih banyak para pahlawan. Tapi saya senang tokoh Pak Soekarno. Itu yang pertama. Iya. Nah, yang kedua jawaban yang tadi ya. Iya. Saya suka jadi Pangeran Diponegoro. Wih, kenapa? Karena Bapak asal dari Jawa kah? Bukan. Oh, bukan. Karena beliau itu termasuk kalau zaman sekarang diaplikasikan zaman sekarang, Pak Soekarno itu Pangeran Diponegoro. Oh iya. Beliau naik kuda aja pakai surban. Ya, kalau beliau masih ada di sekarang, dia akan kemana-mana naik motor pasti pakai helm. Oh baik, ya. Jadi teman-teman yang kemana-mana wajib. Nah, ini ada satu quotes dari Bapak Husni bahwa kalau kemana-mana mau jarak dekat atau jauh tetap pakai helm. Contohnya Lindungi kepalamu. Diponegoro naik kuda aja pakai surban. Jadi kita naik motor harus pakai helm. Jangan pakai bola atau apapun itu, apalagi pakai baskom. Bener banget. Iya, bener banget tuh Pak Husni karena anak zaman milenial biasanya pakai motor, rambut baru habis keramas, kibas-kibas, biar kering nih gitu kan. Padahal itu salah satu untuk keselamatan dia sendiri gitu kan. Salah satunya adalah pakai helm, ya kan. Terus juga teringat, Cynthia ingat nggak kata bijak kalau dari Bung Karno tadi? Nih, anak nggak pernah ikutan sejarah nih Pak. Aku tahu nih. Kalau nggak salah saya pernah ke ke Monas. Itu kan ada area yang di bawah Monas itu ya Pak ya. Itu tuh ada kata-kata dari Bung Karno bahwa sediakan saya 1000 orang gitu kan. Orang tua maka saya akan cabut Semeru dari akarnya. Benar nggak Pak kayak gitu? Yeah. Terus sediakan saya 10 pemuda akan aku guncang dunia. Wih, kan keren banget tuh dari Bung Karno. Gak benar kan? Mau ke Monas pasti kamu ditutup Monasnya. Pandemi. Tapi kalau sekarang udah boleh sih. Oh, udah keren lagi, ya. Oke. Kita mau bahas satu artikel nih Pak. Berita nih Bapak. Ya, bentar ya. Nih, mana muncul? Kita nonton di sini. Nah, lo hilang di mana dia? Cing. Tiga. Iyalah, ini dia beritanya. Oke, kita baca dulu nih. Tawuran maut Cengwarte versus Rumpis. Di Bekasi 2 orang jadi tersangka. Jakarta polisi menangkap 22 orang terkait tawuran di daerah Kayuring, Jaya, Bekasi Selatan yang menewaskan seorang pelajar berinisial MRH. 2 orang diantaranya kini ditetapkan sebagai tersangka. Waduh. Kayak kalau kita baca artikel satu ini gimana ya? Kalau anak-anak zaman milenial sekarang gitu kan agak narkis gitu. Mereka tuh menunjukkan kekuatannya tuh dengan cara yang lebih ekstrim ya Pak. Iya, di luar nalar. Iya, kan mungkin kalau zaman dulu pahlawan kan para pemuda-pemuda zaman dulu ya waktu era kemerdekaan itu kan nunjukin kekuatannya dengan cara merebut kemerdekaan nih. Iya. Kalau sekarang merebut akun sosial. Nih, saya jawab nih. Boleh. Iya, kira-kira tanggapan Fauzi gimana nih? Kalau saya ngeliat berita tadi, aduh miris ya. Saya juga punya anak amit-amit ya. Jangan sampai lah. Mungkin mereka nganggap itu tren. Nggak mungkin ya, atau mungkin sebuah bentuk untuk
mengapresiasikan diri tapi salah. Saya bilang seperti itu, salah. Kalau mungkin orang-orang zaman dahulu atau mungkin bapak dan ibu mereka melihat berita ini, saya yakin, aduh kok begini ya. Ya, apalagi orang-orang zaman dahulu melihat, oh ternyata yang pengorbanan mereka pada saat itu mereka sampai korban harta, jiwa, ya, nyawa. Ternyata ada segelintir siswa yang melakukan tawuran. Kayaknya, aduh, mereka nggak rela kayaknya, sia-sia pengorbanan mereka selama itu. Ya, jadi mudah-mudahan sih kedepannya janganlah. Jadi main aman-aman aja, nggak usah aneh-aneh gitu ya Pak, jadi siswa gitu kan. Aja, kita kan pelajar itu disebut pelajar ya belajar. Iya. Kalau belajarnya yang aneh-aneh, jangan ya, kasihan mereka. Tapi kalau untuk di SMK Negeri 4 sendiri pasti nggak ada dong untuk ikutan hal-hal, nggak ada ya. Jadi pesan juga nih buat teman-teman siswa ataupun teman-teman sekolah semuanya, nggak hanya di SMK Negeri 4, semuanya untuk ya semuanya. Jangan lakukan tindakan yang anarkis. Karena itu tidak baik. Menunjukkan kekuatan itu bisa dengan berbagai hal. Menunjukkan prestasi, wah itu lebih better. Kreativitas. Undanglah orang tuamu bukan karena aksi, tapi karena prestasi. Ini cakep kan Pak? Baru tadi ini datangnya. Ilham. Iya. Ya pasti harapan dari siswanya itu sendiri apa ya, dengan apa namanya terkait artikel tersebut, semoga menjadi apa ya, hikmah lah ya, supaya menjadikan pelajaran gitu kan ya Pak. Oh ternyata kalau jadi siswa tuh nggak boleh kayak begini gitu kan, harus ya itu tadi yang saya bilang, orang tuamu harus diundang karena apa namanya, prestasi bukan karena aksi gitu kan. Nah, kalau dari Pak Husni sendiri untuk harapan siswa-siswa nih. Harapan saya siswa SMK 4 jangan sampai kejadian seperti itu. Kenapa? Ya nggak ada lah. Saya juga nganggap seluruh siswa anak-anak saya gitu ya. Saya anggap anak-anak saya sendiri yang pengennya mereka itu sukses. Kalau mereka awali dengan hal-hal yang seperti itu, kan ya nggak sesuai perannya sebagai siswa. Kemudian juga kalau toh mereka pengen mengekspresikan diri, masih banyak kok hal-hal yang positif. Iya. Kalau tadi berita tadi tawuran, aduh Bekasi ya. Janganlah, meskipun itu dekat, jangan sampai kita bikin masalah. Jangan kena masalah, apalagi membuat masalah. Lurus-lurus aja. Ya, benar banget. Kok ketawa? Ada apa di gerangan? Ada apa gerangan? Pasti ada yang mau ditanyakan di sana. Aku mau bertanya nih buat Pak Husni nih. Apa kira-kira harapan Pak Husni nih buat siswa dalam bersikap baik dengan jurusan siswa-siswa lainnya, gimana sih? Maksudnya kebelibet nih. Udah, kayaknya aku grogi deh gara-gara narasumber. Kayaknya gini deh, harapan Pak Husni ya kan dalam bersikap baik dari siswa yang satu jurusan ataupun bukan dari jurusan lain ya gitu, gimana gitu. Baik. Setiap jurusan di SMK 4 kan punya ciri khas masing-masing ya. Harapannya untuk Pak Husni sendiri, untuk masing-masing jurusan, yang jurusan broadcast, ayo kembangkan kreativitasnya sebaik mungkin. Untuk jurusan motor misalnya, ayo yang bagus belajarnya sehingga mereka akan jadi ahli-ahli mesin motor barangkali ya, yang profesional. Untuk ahli komputer, teknik jurusan ya, otomatis harapan Pak Husni mereka akan jadi para teknisi ataupun mungkin sebutannya apa ya kalau untuk orang-orang TKJ itu ya. Pokoknya jadi orang-orang yang profesional yang dia itu mampu mengaplikasikan semua ilmunya ya, yang dia peroleh di SMK 4 untuk kemudian diaplikasikan nantinya akan bermanfaat di masyarakat
ya arahnya sih udah harapan paus ini seperti itu. Tentunya jangan lupa dengan yang kita meskipun sebagai orang-orang yang profesional tapi jangan lupa dengan sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Itu sih harapan paus nih. Woi, siap. Benar banget. Mudah-mudahan semuanya jadi orang sukses. Amin. Kira-kira kalau dari Bapak deh, dari Cynthia kan guru juga nih. Alhamdulillah Ya kan guru juga kan? Alhamdulillah. Kamu mengakui? Ya guru juga. Aku mengakui ya. Coba kalau kamu untuk menerapkan nilai rasa menjadi seorang pahlawan gitu, kira-kira apa yang kamu terapin ke siswa? Yang pertama sih pertama disiplin ya. Yang kedua tanggung jawab. Karena kita bisa lihat nih banyak anak-anak itu yang saat ini masih tanggung jawabnya itu kurang dalam hal misalnya nih dalam hal kecilnya itu mengerjakan tugas. Pasti banyak banget nih Bu Jel dan Pak Usti juga mungkin merasakan nih anak-anak sering banget nih nggak ngerjain tugas atau mempunyai kewajiban yang lainnya. Nah itu. Iya artinya kalau kita sebagai seorang guru pasti hal-hal tersebut yang kita terapkan kepada siswa dan siswi kita semua gitu kan. Nah kata-kata bijak nih Pak, ya. Dari Pak Husni SPD ini. Buat siswa-siswa dan para masyarakat yang nonton Kamis Ceria, kira-kira apa nih Pak? Kata bijak. Jangan kata-kata terakhir ya. Aduh. Jangan dong. Harapannya saya mudah-mudahan yang pertama seluruh siswa dan yang menyaksikan acara ini harapannya di Hari Pahlawan yang akan kita peringati besok 10 November mudah-mudahan kita selalu terus untuk mengingat-ingat Hari Pahlawan dan jangan lupakan orang-orang yang menjadi pahlawan di kehidupan kita. Mungkin itu yang jadi kita besar. Mungkin Kak Fajal ada kata-kata bijak. Kata bijaknya itu tadi sih, undang orang tuamu dikarenakan prestasi, bukan dikarenakan aksi. Widih. Nggak ikutan kata-kata bijak, berdua aja. Kata-kata bijak. Aduh, mikir. Kalau aku sih, kalau melihat tadi udah dari Hari Pahlawan, terus bahas masalah artikel, itu keren-keren banget sih intinya. Kita jadi generasi Z kalau sekarang itu harus menjadi anak yang lebih berprestasi pastinya tuh. Ada pantun di sini dan Pak Husni, udah di penghujung acara pasti kita tutup kan. Buah kedong-dong, buah mengkudu. Apa nih? Makan ayam bagiannya dada. Cakep. Kami hormat kepada guru sebagai pahlawan tanda jasa. Oke. Jadi jangan lupa nih subscribe, like, komen dan nyalakan loncengnya di YouTube channel kita. Official SMK Negeri 4 Kota Bekasi. Dan jangan lupa ya follow kami berdua. Bertiga deh. Lupa bertiga deh. Jangan lupa Bapak Editor Instagram kita bertiga ya. Tolong ada di sini. Ada di bawah ini. Pokoknya kalian like dan subscribe itu akan berguna. Biar kita semangat semuanya untuk menambahkan channel-channel selanjutnya. Dan tentu juga Bapak jangan lupa saksikan terus Kamis Ceria jam 4.20 menuju senja. Cerita riang gembira.